kita umpama malam minggu nanti ada bercita-cita hendak pergi, umpama waktu kita muda lah. Kalau Tuhan ini kan ada lagi waktu muda, hendak ngumpul-ngumpul dengan kawan, ya nanti minum bersama di kafe di malam minggu, di malam yang ditunggu-tunggu, ada berjanji hendak bertemu. Nah, tapi kawan ini masing-masing membawa pasangan, pacar kasarnya. Jadi kita harus membawa juga. Nah, jadi berdua-berdua nanti rencananya begitu. Malam tahun baru lah, kami sedikit nyontohkan. Sekalinya dibantai hujan dari maghrib kayak tadi malam, hujan selebat-lebatnya sampai subuh. Ada jadi jagung 2 karung, ada jadi bakar. Cuman bakar jagung tadi dengan budak tuh ramai-ramai. Sekalinya hujan, keluar kada kawa, berpayung dada, ikut mobil kawan dada, akhirnya terkurunglah di rumah masing-masing. Kada jadi ditulis satu kebaikan. Orang ini belajar mengaji sama-sama, satu guru berdua, sudah dewasa, yang satu sugih, yang satu susah. Yang sugih berkebun durian, yang susah berkebun ubi kayu. Cuman yang berkebun ubi kayu nih, dia selalu ingat dengan gurunya nih, guru mengajinya nih. Bila panen masuk ubi kayu sesangke, antar ke rumah guru. Guru merasa dikasih murid ubi kayu, bukan mandang ubinya, mandang ini murid ingat dengan sidin. Akhirnya ada kambing julung sidin, diantar ubi kayu dengan ikhlas, baliknya bawa kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi. Bermula sembahyangnya seorang laki-laki di dalam berjamaah itu melebihi atas sembahyangnya rajul di dalam rumahnya. Wa salatuhu fi suqihi, dan sembahyangnya rajul di pasarnya. Berapa lebihnya sembahyang berjamaah itu? Bid'an wa isyrina darajatan. Hal keadaannya lebihnya 27 derajat. Sembahyang berjamaah itu lebihnya 20 derajat.
wa zalika anna ahadahum, dan bermula yang demikian itu lebih pahalanya daripada sembahyangnya di rumah. Anna ahadahum, yaitu bahwasanya salah satu mereka itu kaum, iza tawadda'a fa'ahsanal wudu'a, apabila berwudu ia ahadahu fa'ahsanal wudu'a, maka membaguskan ia ahad akan itu wudu. Kemudian summa atal masjid, kemudian mendatangi ia itu ahadahu al masjidah akan masjid. Dia berwudu, di dalam wudunya bagus, cocok sudah, rukun syaratnya betul sudah. Kemudian berangkat ia, datang ke masjid. La hayan hazuhu illa sholat, tidak ada yang membangkitkan semangatnya itu ahad illa sholatu, kecuali sembahyang. Dia berangkat ke masjid itu tidak ada lain yang membuat dia bersemangat karena hendak melakukan sembahyang berjamaah. La yuridu illa sholat, tidak menghendaki ia ahad kecuali sembahyang. Ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali karena hendak melakukan sembahyang, tidak karena ada orang kenduri, tidak. Memang keinginan hendak sembahyang di masjid. Lam yahtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajatun, tidak melangkah ia dengan satu langkah kecuali diangkat baginya sebab melangkah itu darajatun, akan satu derajat naik pangkat di sisi Allah. Jadi kalau kita berangkat menuju sembahyang berjamaah ke masjid, setelah berwudu dengan sempurna dengan baik, tidak melangkah kecuali diangkat satu derajat di sisi Allah. Nah, tinggal berapa kali kita melangkah dari rumah menuju ke masjid, setiap langkah tidak sia-sia, dihitung satu derajat naik di sisi Allah. Di samping pangkat naik, wa hutta anhu biha khati'atun, dan dilebur daripada dosanya biha dengan khutbah, khati'atun akan satu dosa. Jadi kalau kita berangkat ke masjid hendak sembahyang, maka setiap langkah kaki diangkat satu pangkat di sisi Allah, dihapus satu dosa. Melangkah lagi satu pangkat lagi, dihapus satu dosa. Melangkah lagi, naik lagi derajat kita di sisi Allah, dihapuskan segala dosa. Kalau bersepeda, setiap putaran bannya. Kalau pakai Honda, setiap titis bensinnya. Kalau numpang kawan, ini yang payah. Cap timpa namanya. Nah, tapi insya Allah dapat laju ya. Tapi tak sebanyak kawan pula. Jadi kalau kita punya kendaraan, nikmatilah, pakai untuk ke masjid, jangan numpang kawan. Jadi saksi, beri kendaraan itu jadi saksi di akhirat bahwa dia selalu
berguling bannya menuju ke tempat kebaikan. Dosa dihapus, pangkat naik. Itu baru langkahnya. Belum sembahyang lagi, belum. Ini baru melangkah. Kemudian wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan bermula para malaikat, yaitu berselawat mereka itu malaikat, ala ahadikum, atas salah satu daripada kamu. Berselawatnya malaikat itu mendoakan ampunan dan rahmat. Malaikat berselawat kepada kita, dia mendoakan ampunan dan mendoakan rahmat. Itu selawatnya malaikat kepada kita. Nah, malaikat berselawat atas salah satu daripada kamu nang berangkat ke masjid tadi, madama fi majlisihi, selama terus menerus ia, yaitu ada di majlisnya. Selama dia ada di majlisnya, itu ahad allazi shalla fihi, yang sembahyang ia ahad fihi, pada itu majlis. Etikal kita malam ni, duduk kita di tempat kita sembahyang ni. Kita sembahyang maghrib berjamaah, duduk kita. Apalagi pengajian. Ini malaikat saat ini dia sedang membaca, sedang berdoa. Apa doa malaikat? Kata Nabi, malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, ya Allah, beri rahmat olehmu akan ini ahad. Maka kalau rahmat Allah turun, ganal pahala. Artinya pahala besar itulah rahmat. Kalau dapat pahala, rahmat. Cobalah, tadi kita sembahyang sunat ba'diyah maghrib, habis Fatihah, rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua habis Fatihah baca lagi qul huwallahu ahad sampai habis. Salam pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Itu kan tidak seimbang gawi dengan pahala. Kerjanya cuma 5 menit, pahalanya seisi dunia. Itu rahmat namanya. Jadi kalau Allah kasih kita rahmat, dapat pahalanya. Tapi tidak semua orang dapat pahala tu. Nah, jadi kalau kita diberi Allah rahmat, dapat pahala tu. Kata Nabi, rak'atanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh, qabliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau subuh tadi kita tidak sempat sembahyang qabliyah subuh, menyesal kita, merasa rugi kita cari. Kalau ada orang menjual pahala sembahyang qabliyah subuh tu, habis dunia ni kita jual. Tidak sanggup membeli harganya tu, mahalnya. Itulah rahmat Allah. Ternyata rahmat Allah itu mahal, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Membuang kotoran di masjid itu pahalanya diberi hadiah bidadari 70 orang. Maka setiap bidadari itu pakaiannya 7 lapis daripada sutra.
apabila dipandang bidadari itu walaupun pakaiannya 70 lapis tembus ke dalam. Macam mana hebatnya pakaian itu. 70 lapis pakaiannya, daripada sutra dipandang tembus ke dalam. Masa bisa? Bisalah. Di dunia ini agar-agar tu, agar yang hijau masukkanlah dalam cipir katalam kan. Kalau dia sudah beku, pandanglah kelihatan ke sebelah. Padahal tabalnya 3 jari itu, tembus ke sebelah. Ini bidadari. Karena cahayanya tuh, bidadari itu katanya kalau dia beludah jatuh ke laut, tidak ada lagi air asin, semua tawar. Kalau kuku bidadari itu jatuh ke dunia, heboh dunia merebutkan kukunya tuh. Kita mengumpulkan duit 10 tahun ingin menikahkan anak dengan orang yang paling cantik di Kuala Tungkal nih. Paling cantik, paling bersih, paling rapi, berakhlak mulia lah kan. Bidadari kan berakhlak mulia. Pokoknya orangnya kalau dinikahi setianya minta ampun. Bidadari kan setia. Selalu merindukan kepada orang yang membersihkan masjid. Bidadari rindu dinanti setiap saat kedatangan kita. Apa setianya bidadari itu? Bidadari itu menemani kita di surga setianya selama-lamanya. Kita di dunia ini setia di mulut cuma. Yang bahagianya niat yang bagaikan bulan madu di awan biru. Tiada ada yang mengganggu. Paling 3 tahun. Kalau sudah bau hancing, ada jar lagi bulan madu, mabuk mencium baunya. Berarti apa cantiknya anak. 10 tahun mengumpulkan duit tidak dapat. Apalagi mendapatkan 70 bidadari. Ini kan tidak seimbang dengan kerja. Itulah namanya rahmat. Nah, malaikat mendoakan kepada kita agar kita ini dapat rahmat. Sedikit amal ganal pahala, sedikit amal hilang dosa. Itu rahmat. Rahmat inilah yang kita harapkan. Jangan putus kita mengharap rahmat Allah. Apa amalannya? Selalulah datang ke masjid, habis sembahyang berdiam sebentar agar malaikat mendoakan. Jangan langsung keluar, nanti tidak dapat nih. Yang kedua, doanya malaikat, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni olehmu baginya ini ahad. Setiap kita nih ada dosa. Kita berdosa karena kita bukan maksum, kita bukan mahfuz. Yang maksum, yang terpelihara itu para anbiya. Yang mahfuz dipelihara Allah daripada dosa orang yang sudah jadi wali. Kita kan cuma wali murid, tidak bisa mahfuz kita. Masih ada salah kita, masih ada dosa kita. Al-insan mahallul khata wan nisyan. Ternyata malaikat mintakan ampun agar dosa kita ini diampuni oleh Allah. 2. Yang ketiga, didoakan lagi oleh malaikat, Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubat olehmu atasnya ini ahad, malam yu'zi bihi, selama tidak menyakiti ya di dalamnya ini masjid, malam yuhdis bihi, selama dia belum berhadas, maka itu terima taubat. Jadi selama belum berhadas, selama kita tidak menyakiti orang lain, maka doa malaikat ini tetap diulang-ulang,
dibacanya. Ini rahmat dari Allah, kesempatan emas agar kita ini mendapatkan doa malaikat. Malaikat tuh kada pernah berulah dosa. Jadi kalau sidin berdoa, yakin aja doa dikabul. Kalau kita ini kan dosa banyak, jadi doa tersangkut, terhalang karena adanya kesalahan kita. Namun malaikat dia tidak ada nafsu, dia cuma akal, maka gawinya beribadah tulang. Habis. Kemudian rahmat Allah lagi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita dari Nabi? Bima pada barang yarwi yang menceritakan Nabi akan an rabbihi daripada Tuhannya Nabi, yaitu Allah azza wa jalla, tabaraka wa ta'ala. Qala bersabda Nabi, qala berfirman oleh Rabbuh, Allah berfirman, Tuhannya Nabi berfirman, yaitu Allah, Tuhan kita juga. Apa kata Allah? Ini dalam hadis qudsi, lafaznya Nabi maknanya dari Allah. Innallaha katabal hasanat, sesungguhnya Allah yaitu telah memerintah menulis. Allah perintah menulis al-hasanat akan beberapa kebaikan, wasayyi'at dan beberapa kejahatan. Allah suruh malaikat menulis amal-amal kebaikan, dan Allah suruh malaikat menulis pekerjaan-pekerjaan kejahatan. Summa bayyana zalika, kemudian menjelaskan ya Allah yang demikian itu, katabal hasanat wasayyi'at, bagaimana cara menulis pahala amal hamba, bagaimana cara menulis kebaikan hamba, bagaimana pula cara menulis kejahatan-kejahatannya. Nah, lalu Allah mengatakan dalam hadis qudsi, faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yaitu bercita-cita ia bihasanatin dengan satu kebaikan. Kita malam ini guring, lalu ada niat hendak melakukan kebaikan subuh nanti. Apa dia? Berjamaah dan pengajian oleh guru kita Al-Had Ustadz Anwar Ardebili subuh nanti. Di sini ada niat. Cuma setelah berniat, hari hujan, payung dada, tidak berangkat, bagaimana? Kalau guru bermobil, kita tidak pergi bagaimana? Lalu falam ya'malha, maka tidak melakukan ia akan itu kebaikan. Ada jadi berangkat subuh Senin tadi, saya sudah berniat hendak mengisi pengajian di sini. Timbah pengajian ngopi di warung Haji Arin, imbah ngopi bawa gabung seluyang. Sekarangnya pening kepala pun, pening sebelah, memang kurang sehat, memang pening apa namanya mikirin kan. Jadi saya hendak pergi, nanti karena ambun tambah pening, berduduk saya. Nah, sudahlah, SMS lah Pak Haji Dani, saya sakit kepala, ada kada jadi saya berangkat. Bagaimana tuh? Saya sudah ada niat, cuman tidak jadi karena sakit kepala. Nah,
katabahallahu tabarak wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan, maka menyuruh menulis akan itu kebaikan, apa akan itu ya Allahu oleh Allah, menyuruh menulis akan itu hasanah Allahu oleh Allah tabaraka wa ta'ala, disuruh menulis indahu di sisinya Allah hasanatan akan satu kebaikan kamilatan yang sempurna. Jadi saya walaupun tidak jadi berangkat, tetap saya dapat satu kebaikan. Cuman gembung lepas, itu cuman bedanya. Teh telur lepas, aturannya teh telur subuh Senin tadi, teh telur lepas, gembung lepas. Kebaikan dapat, pahala dapat, itu cuman yang lepas. Nah, itulah untungnya berniat baik tadi. Nah, tadi saya ke Matang Lumut, saya berusaha harus mengejar pengajian nih. Jadi saya ada niat hendak ke tempat pengajian ini, lalu dapat datang. Saya pun mengisi pengajian. Bagaimana? Wa in hamma biha, dan jika bercita-cita iaman biha dengan hasanah. Tadi saya bercita-cita dari Pematang Lumut hendak mengisi pengajian. Saya kejar harus sempat hadir di pengajian ini. Lalu Pak Amila maka melakukan iaman akan hasanah sehingga saya dapat duduk di sini. Saya pun mengisi pengajian. Katabahallahu azza wa jalla, maka menyuruh menulis akan itu kebaikan oleh Allah azza wa jalla. Lahu untuk nyaman. Saya ditulis, sempian juga ditulis. Indahu di sisinya Allah. Semua kita ditulis di sisi Allah. Asra hasanatin, paling sedikit 10 lipat kebaikan. Kalau tadi berniat tidak dilakukan satu kebaikan, karena kita melakukan 10 kali lipat kebaikan, bahkan ila sab'i mi'ati di'bin, bahkan sampai kepada 700 lipat kebaikan. Padahal kita ngerjakan sekali aja, tapi balasannya sampai 700 lipat. Bahkan kalau mantap lagi niat kita, ila an'abin kasiratin, kepada lipat ganda yang banyak, kada terhingga lagi. Ini rahmat namanya. Kita duduk di sini pengajian, dikasih Allah kebaikan berlipat ganda 700 kali lipat, bahkan lebih, tergantung niat, ikhlas, nyaman, tidak resah, tidak gelisah, tenang kita duduk di tempat ini santai, kipas angin berputar, tikar tebal, apa kurangnya lagi daripada kita di rumah karena marah istri urus ini. Kadang disuruhnya kita lagi malas meripet juanya, baik di masjid lapas, tidak karena marah istri, nang punya istri pemarahan. Ada juga yang punya istri penyuruhan, ada juga masih disuruhnya terus. Awak baru sadar. Nah, kalau pergi ke masjid tinggal HP, aman. Tapi kalau HP dibawa berbunyi pas bulik, bagus ke masjidnya HP tinggal aja, jadi aman. Jadi santai, tidak ada gangguan.
ibadah tenang. Kalau saya paksa bawa HP, karena kalau ada perubahan jadwal, pakalah saya berterus-terus ke Parit 2 sampai sana orang libur, ada pengantinan umpama tekor saya berapa minyak ke Parit 2. Bagus saya bawa HP, jadi ada pemberitahuan, jadi HP ada terus. Nah, sekian sebuah HP tinggal aja aman, tenang, santai kita, nikmat kita di dalam masjid nih, menunggu datangnya Isya. Namun sudah habis Isya, lapang pikiran, ndak duduk di mana kita nyaman dah, tugas dah dijalankan, ndak ada lagi beban, ndak ada kita durhaka, ndak lagi kenapa perintah dah dijalankan. Ndak ngopi sampai jam 2 ada bapak, boleh ke rumah langsung tahajud, tahajud baru guring. Tapi jam 4:30 bangun, jangan jam 8 bangun. Kalau jam 8 bangun melisit lagi. Santai kita, maka ditulis berlipat-lipat ganda. Apa? Tidak rahmat namanya. Itu namanya rahmat Allah. Tapi wa in hamma sayyi'at bi sayyi'atin, dan jika menyengaja bercita-cita iaman bisayyi'atin dengan melakukan kejahatan, dia ini bercita-cita mau melakukan kejahatan, melakukan yang tidak baik. Nah, falam ya'malha, maka tidak melakukan, ia akan itu sayyi'ah. Kada jadi mikir dia, tadinya hendak ada sembahyang, tapi kok kenapa kok ada sembahyang sunat sayangannya ya, atau dia hendak melakukan, kalau sunat tidak durhaka, hendak ada sembahyang dah, itu kan satu kejahatan dah. Tapi nya kada jadi ditulis satu kebaikan, ada niat nak jahat tuh, ada jadi katabahallahu indahu hasanah kamilah. Jadi bercita-cita hendak kada baik saja, kada jadi melakukan, ditulis satu kebaikan. Kita umpama malam minggu nanti ada bercita-cita hendak pergi, umpama waktu kita muda lah. Kalau Tuhan ini kan ada lagi waktu muda, hendak ngumpul-ngumpul dengan kawan. Ya, nanti minum bersama di kafe di malam minggu, di malam yang ditunggu-tunggu, ada berjanji hendak bertemu. Nah, tapi kawan ini masing-masing membawa pasangan, pacar kasarnya. Jadi kita harus membawa juga. Nah, jadi berdua-berdua nanti rencananya begitu. Malam tahun baru lah, kami sikit nyontohkan, sekalinya dibantai hujan dari maghrib kayak tadi malam, hujan selebat-lebatnya sampai subuh. Ada jadi jagung 2 karung ada jadi bakar. Cuman bakar jagung tadi dengan budak tuh ramai-ramai. Sekalinya hujan, keluar kada kawa, berpayung dada, ikut mobil kawan dada, akhirnya terkurunglah di rumah masing-masing, kada jadi ditulis satu kebaikan. Kenapa itu dianggap jahat? Karena kan dengan yang bukan mahramnya. Kan kalau dia bukan mahramnya kan tidak boleh bebas berkawan. Berarti itu satu kejahatan menurut pandangan agama. Kada jadi dia, maka ditulis satu kebaikan. Tapi wa in hamma biha fa'amilah, kalau dia bercita-cita, bercita-cita dengan kejahatan, fa'amilah, maka melakukan iaman akan itu kejahatan, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka menulis Allah akan kejahatan satu cuma. Makanya kalau kita nih bertimbang amal masih lagi kalah kebaikan, memang terliwat juga.
Kan kalau satu kebaikan pahalanya sampai 700 kali lipat. Tapi kalau melakukan kesalahan cuma satu. Sifat sayang Allah dengan kita tuh, rahmat Allah dengan kita, melakukan satu kejahatan ditulis satu aja. Allah perintah malaikat yang ditulis 2. Karenanya melakukan kesalahan sekali aja nulis. Tapi kalau melakukan kebaikan lipat ganda. Biar sampai 700 kali lipat tidak apa-apa. Nah, kita duduk di sini. Ini nih pahalanya sampai ribuan rakaat sembahyang sunnah, lipat gandanya. Bagaimana kasih sayang Allah kepada kita nih? Masih juga lagi kalah kebaikan dengan kejahatan, memang rugi kita. Kenapa maka kalah kebaikan? Nah, jawabnya karena setiap kejahatan, setiap melakukan dosa pasti berdosa. Itu cuma pasti. Aduh, Ustaz katanya aku ikhlas dunia akhirat. Aku berpacaran katanya ikhlas dunia akhirat. Walaupun ikhlas tetap berdosa. Kami katanya Ustaz hendak sama hendak, tidak ada yang dirugikan sekalipun. Pun ada dirugikan kena maulainya. Dan dirugikan sama pada hendak begitu. Sekalipun tetap berdosa. Tapi kalau melakukan amal kebaikan belum tentu berpahala. Tergantung niat. Innamal a'mal binniyat. Hanya saja amal tergantung niat. Kalau niatnya karena Allah, ikhlas, ganal pahala. Tapi kalau niatnya karena pamer, karena senang, biar orang nanti membangsakan kepada kita, kalau kita ini termasuk orang baik, orang hebat, maka pahala hilang. Maka itu kata Nabi, akhlisu a'malakum lillah. Ikhlaskan olehmu amal-amal kamu karena Allah, karena rahmat Allah banyak. Apabila kada ikhlas, luput rahmat tadi. Kita duduk di sini, rahmat Allah lebih baik daripada pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Tapi kalau tidak ikhlas, lapas rahmatnya, lapas sayangannya. Maka itu kita ikhlas meninggalkan kesibukan, ikhlas kita duduk di sini batis kesamutan, ikhlas. Ada Bapak? Kalau ikhlas maka pahalanya mengganal. Maka itu orang beramal ikhlas walaupun kecil tapi pahalanya besar. Kalau kada ikhlas, besar amal, pahalanya hilang. Kisah guru siapa ya, Amin Khudari dari Jambi. Orang ini belajar mengaji sama-sama, satu guru berdua, sudah dewasa, yang satu sugih, yang satu susah. Yang sugih berkebun durian, yang susah berkebun ubi kayu. Cuman yang berkebun ubi kayu nih, dia selalu ingat dengan gurunya nih, guru mengajinya nih. Bila panen masuk ubi kayu sesangke, antar ke rumah guru. Guru merasa dikasih murid ubi kayu, bukan mandang ubinya, mandang ini murid ingat dengan sidin. Akhirnya ada kambing dulung sidin, diantar ubi kayu dengan ikhlas, baliknya bawa kambing. Bertemu dengan kawan yang sugih berkebun durian tapi pelit, kada pernah ingat dengan guru tadi. Ketemu di jalan, bertanya, dari mana kau dapat kambing? Bercerita dia, saya bawakan guru kita kemarin ubi kayu sesangki, dikasih kambing. Tapi pikir yang pelit tadi, ini baru bawa ubi kayu kambing. Bayangkan kalau saya bawakan durian sekarang, bisa kau bau. Akan kada ikhlas jadinya. Mengharapkan bau guru. Nah, akhirnya bawakanlah durian sekarang. Kaget guru, oh ini kenapa yang pelit ini ngasih kebanyakan? Dibalik bawa ke belakang. Kata Kiai, apa yang kita kasih untuk murid kita yang bawakan durian? Kemarin kawannya bawa ubi kayu, kita kasih kambing. Lah ini kok dia bawa durian? Ini apa yang kita kasih? Kata istrinya, apa yang ada dikasih? Kambingnya dia lagi
jangankan kambing, ayamnya ada dia. Daripada kada ngasih, kata istrinya, sudah itu ubi kayu yang dibawa teman semalam belum dimasak, itu aja kasih. Sekali keluar bawa ubi kayu, kiai balik ke rumah lamah libai. Kenapa? Yang satu bawa ubi kayu maka dapat kambing, yang bawa durian dapat ubi kayu kawan, karena ikhlasnya. Rahmat Allah itu besar, cuman karena kada ikhlas maka tidak dapat. Maka itu berusaha kita, ya Allah, mudah-mudahan kita ini ikhlas berataan dalam beramal, sehingga kita selamat dunia wal akhirat, husnul khatimah was sa'adah. Amin Allahumma amin.